Terima kasih dan selamat bergabung dalam webinar seri ke-8 Central Java Region Prodia atau di Semarang, series keempat ya Mbak Orin ya, yang diselenggarakan oleh Laboratorium Prodia Semarang. Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Farah Kolidia, kepada Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra, APT, sebagai narasumber kita hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rambu BP Hamwati selaku Regional Marketing Manager Prodia Central Java Region. Puji syukur kehadirat Tuhan untuk karunia yang luar biasa, kita masih diberikan kesehatan yang tidak ternilai harganya. Pandemi COVID-19 ini kan membuat masyarakat mulai menyadari dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Selalu waspada terhadap potensi penularan COVID-19 penting dilakukan, tapi bukan berarti kita mengabaikan untuk resiko beberapa penyakit metabolik yang lain. Nah, sebagai komitmen Prodia yang punya visi sebagai Center of Excellence, kami ingin mewujudkannya melalui series webinar yang rutin dilakukan atau diadakan oleh Prodia Semarang. Kali ini kami mengambil judulnya adalah deteksi lebih awal dari gagal ginjal. Kenapa kita ambil itu? Karena seperti kita ketahui, ginjal ini salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tidak hanya jantung, paru-paru, tapi ginjal punya peranan. Karena dengan ginjal tubuh mampu membuang limbah atau sama-sama yang tidak berguna bagi tubuh kita. Peranannya selain sebagai organ penyaring dan pembuangan limbah, ginjal juga berperan dalam pengendalian tekanan darah tinggi, menyerap nutrisi, memproduksi beberapa hormon dan aktivasi vitamin, menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh, sehingga memang penting sekali untuk menjaga ginjal tubuh kita tetap sehat. Kita tahu bahwa beberapa case gangguan ginjal di awal sulit dideteksi dan sulit dideteksi, sehingga kadang kita sendiri tidak tahu bahwa ada kerusakan. Karena walaupun sebagian besar hilang keefektifannya, kerusakan pada satu organ ginjal saja, pada satu sisi ginjal, berpotensi tidak menunjukkan gejala. Sehingga orang mulai lengah, baik-baik saja, padahal sebenarnya ada gangguan serius. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita menghindari gangguan ginjal sejak dini, supaya bisa dilakukan terapi yang tepat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di hari ini, nanti kita akan mendengarkan sharing dari Dr. Farah ya terkait ginjal sendiri, fungsinya, dampaknya ketika ada gangguan, dan pemeriksaan penunjang laboratorium untuk menjaga fungsi ginjal kita tetap optimal dari Bapak Wahid. Selamat memanfaatkan sesi diskusi dengan baik. Semoga sesi diskusi menjadi bermanfaat supaya kita bisa menjaga ginjal kita tetap optimal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cynthia atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu Sobat Prodia, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Kita sudah masuk ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu Sobat Prodia. Di sini nanti akan dipandu oleh Bapak Wahid Rizka selaku moderator. Mohon izin untuk Orin bisa membacakan CV dari Bapak Wahid terlebih dahulu.
Ya, di sini Bapak Ibu sahabat Prodia, untuk moderator pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra M.Farm. Beliau selaku Regional Product Executive Central Java Region, yaitu dari produk ini ya, eksekutif Jateng DIY, Prodia Jateng DIY. Untuk riwayat pendidikan, beliau lulusan dari SMA Negeri 3 Semarang tahun 2004, lalu Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta pada tahun 2010, dilanjutkan dengan profesi apoteker UGM Yogyakarta pada tahun 2011. Lalu untuk pendidikan yang terakhir, beliau mengambil Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung dan lulus di tahun 2018. Boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus secara virtual terlebih dahulu biar tidak ngantuk ya. Kita sapa bareng-bareng ya Bapak Ibu sahabat Prodia. Selamat pagi Bapak Wahid, boleh open mic-nya. Selamat pagi Mbak Orin. Nah, apa kabar nih Bapak Wahid? Alhamdulillah baik, terima Ya, kasih. alhamdulillah. Sehat ya Pak Wahid ya. Baik, untuk kali ini mungkin untuk yang di Semarang sudah keempat kali ya Pak Wahid ya terkait dengan webinar awam. Nah, sedikit sangat menarik sih sebenarnya untuk pemeriksaan kali ini karena meskipun dalam kondisi pandemi tetapi kita tidak ini ya istilahnya melupakan untuk beberapa penyakit ya istilahnya yang bisa istilahnya mengenai masyarakat lah istilahnya seperti itu. Baik Pak Wahid, untuk selanjutnya nanti akan kami waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Wahid. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Orin untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi dan salam sehat bersama sahabat media yang ada di seluruh kota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, senang sekali kami dari Prodia diberi kesempatan kembali untuk sharing bersama. Seminar ini adalah rangkaian dari seri webinar yang diselenggarakan oleh Prodia Central Java Region Area Jateng dan DIY. Kemarin pada tanggal 27 Februari nih, mungkin ada sahabat Prodia yang sudah ikut di seri ke-7, kami menyampaikan informasi tentang vaksinasi. Nah, di seri ke-8 atau di hari ini bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia, sahabat Prodi yang jatuh pada tanggal 11 Maret kemarin, kita akan menambah wawasan mengenai penyakit ginjal. Dan tentunya pastikan sahabat Prodia mengikuti webinar ini sampai selesai karena ada door prize menarik ya, yaitu voucher gratis permisaan untuk penanya terbaik. Dan jangan lupa untuk mengisi link kuesioner atau absensi yang ditayangkan pada saat sesi diskusi berlangsung, karena pengisian kuesioner ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan door prize. Nah, pada webinar seri ke-8 ini kita akan menambah pengetahuan mengenai ginjal. Nah, ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang yang berada di area punggung bagian bawah. Nah, pada saat ginjal mengalami gangguan, beragam komplikasi mulai penumbukan limbah, racun, anemia, serta gangguan elektrolit ini bisa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan melakukan pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Permisaan apa saja yang harus dilakukan dan kapan sebaiknya dilakukan? Nah, pada hari ini kita akan menambah wawasan tentang hal ini. Telah hadir bersama kita narasumber beliau Dr. Farah Kolidia yang akan membawakan materi tentang deteksi lebih awal hindari gagal ginjal. Selama presentasi dan sesi diskusi berlangsung, sahabat Prodia dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber. Jangan lupa untuk pertanyaan mohon dituliskan di kolom Q&A, tidak di kolom chat ya, agar dapat dibaca oleh dokter dengan format nama, spasi kota, spasi pertanyaan. Sebelum Dr. Farah menyampaikan materi, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau.
Ya, sudah terlihat ya. Bentar. Sudah terlihat di layar. Untuk Dr. Farah Kuledia, beliau beralamat di Jalan Hasanuddin ya, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian beliau pernah bekerja di Puskesmas di Batang, kemudian pernah di RSUD Kalisari, kemudian pernah juga untuk dokter di Klinik Arjuna ya. Untuk akademik historisnya, beliau lulus dari FK Unisula tahun 2018. Sekarang aktif sebagai anggota ID di Kota Semarang, kemudian aktif juga sebagai dokter customer service di Laboratorium Klinik Prodia di Jalan MT Haryono 882. Untuk pelatihan dan seminar sudah banyak ya yang beliau ikuti, sehingga dapat membawakan materi hari ini dengan sangat baik. Sebelumnya saya boleh menyapa dulu. Selamat pagi, Dr. Farah. Pagi Pak Wahid. Pagi Dr. Farah. Terima kasih Dok untuk kehadirannya. Nah, sebelum Dr. Farah mulai presentasi, saya ingin melihat dulu nih antusiasme dari para sahabat Prodia untuk mendengarkan materi di dokter pada pagi hari ini. Nah, di HP atau di komputer ada tombol raise hand. Mohon sahabat Prodia dapat pencet tombol raise hand atau angkat tangan agar Dr. Farah dapat melihat seberapa banyak yang sudah tidak sabaran menunggu materi dari beliau. Ya, sudah mulai banyak yang raise hand, ya, sudah 20%, 30%, ya 50%, ya sudah hampir 80%, luar biasa. Terima kasih sahabat Prodia. Dr. Farah, sepertinya sahabat Prodia sudah tidak sabaran nih Dok untuk mendengarkan materi tentang ginjal pada pagi hari ini, Dokter. Monggo silakan Dr. Farah untuk dapat mulai presentasinya, Dr. Farah. Baik Mas Pak Wahid atas waktunya, mari kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mengingat tanggal 11 Maret mengenai World Kidney Day. Nah, hari ini saya akan membawakan materi mengenai deteksi lebih awal hindari gagal ginjal. Nah, sebenarnya ginjal itu apa sih? Ginjal itu dia terletak di pinggangnya manusia. Dia sering disebut dengan kacang merah karena bentuknya memang seperti kacang. Nah, setiap orang itu punya 2 buah ginjal dengan berat pada laki-laki 120 sampai 170 gram dan pada perempuan 115 sampai 155 gram. Sebenarnya bagaimana sih ginjal itu bisa bekerja? Jadi ginjal itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai penyaring, di mana seperti kita makan, minum, nah itu ada kita pasti ada sampah-sampah. Nah sampahnya itu yang melakukan penyaringan adalah si ginjal. Ini adalah fungsi utama dari ginjal. Nah, kemudian apabila ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, itu juga yang menyerap adalah ginjal. Nah, kenapa sih ginjal itu penting? Yang pertama, itu karena ginjal berfungsi untuk mencuci darah. Kemudian yang kedua untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang ketiga, ginjal berfungsi untuk memproduksi hormon-hormon yang mengatur tekanan darah. Kemudian ginjal juga memproduksi sebuah hormon untuk membantu pembuatan sel darah merah. Sehingga ketika ginjal terganggu, maka akan terjadi anemia. Dan yang terakhir, ginjal juga berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Nah, yang pertama, ginjal bertugas berfungsi mencuci darah. Nah,
ketika tubuh makan atau minum, pasti tidak semuanya itu ada zat-zat yang sehat. Ada yang namanya sampah, yaitu sisa metabolisme yang akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Nah, fungsi tersebut yang mengatur adalah ginjal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika kita banyak minum air, kemudian pasti urin kita akan banyak. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari ginjal. Ketika banyak asupan yang dikeluarkan juga akan banyak. Kemudian yang ketiga, ginjal berfungsi dalam pengaturan tekanan darah. Jadi ada suatu sistem di ginjal di mana ketika hormon-hormon tersebut keluar akan berfungsi mengatur tekanan darah. Kemudian yang keempat adalah fungsi ginjal adalah membantu mencegah anemia karena di ginjal mengeluarkan sebuah hormon di mana hormon tersebut membuat sel darah merah yang berfungsi untuk meningkatkan hemoglobin. Kemudian yang kelima adalah membantu memelihara kesehatan tulang. Nah, ginjal sendiri itu dia mengeluarkan suatu enzim, di mana enzim tersebut berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan dari kalsium. Ketika kalsium tinggi yang diserap, kesehatan tulang akan baik. Jadi kalau ada masalah di ginjal, akan berhubungan dengan osteoporosis. Nah, penyebab kerusakan ginjal yang tersering adalah dari diabetes mellitus, yaitu sekitar 42%. Kemudian yang kedua adalah dari hipertensi atau tekanan darah tinggi sekitar 29%. Kemudian ada penyebab-penyebab lain seperti glomerulonefritis atau peradangan pada ginjal, kemudian penyakit kista, jadi ada kista pada ginjalnya atau penyebab lain. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau diabetes itu adalah faktor resiko terbesar dari ginjal, penyakit ginjal. Jadi para penderita diabetes itu dia beresiko tinggi mengalami penyakit ginjal atau yang sering disebut dengan nefropati diabetik. Pada pasien yang normal dengan ginjal normal, ini fungsi ginjalnya akan bagus. Jadi dia bisa menyaring kemudian dikeluarkan lewat urin atau yang pentingnya diserap oleh darah. Nah, pada pasien yang diabetes terjadi kebocoran di sel-sel inti di dalam ginjalnya, di mana ketika terjadi kebocoran pada ginjal, protein yang seharusnya penting oleh tubuh dan diserap, proteinnya jadi keluar ke dalam urin yang seharusnya di urin itu tidak ada protein. Nah, yang kedua yang faktor resiko terbesar adalah hipertensi, di mana hipertensi dan penyakit ginjal itu saling memengaruhi. Jadi, orang yang terkena tekanan darah tinggi beresiko tinggi ke penyakit ginjal, orang yang punya penyakit ginjal juga bisa mengalami hipertensi. Jadi di sini hipertensi dan penyakit ginjal merupakan faktor yang bolak-balik. Jadi orang hipertensi bisa jadi penyakit ginjal, orang yang punya penyakit ginjal biasanya akan punya hipertensi. Ini adalah faktor-faktor resiko atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ginjal. Yang keempat adalah kegemukan dan ginjal. Nah, para pasien-pasien yang memiliki obesitas atau berat badan berlebih, yang sudah ini ada rumusnya untuk menghitung apakah kita termasuk obesitas atau berat badan berlebih, itu apabila berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, pasien-pasien obesitas, dia itu kan akan meningkatkan kerja dari ginjal, sehingga akan mudah terkena penyakit pada ginjal. Kalau ginjal sudah tidak lagi bekerja, pada tahap akhir itu akan jadinya cuci darah. Jadi pada udah end stage-nya itu akan terjadi cuci darah atau cangkok ginjal, di mana biayanya akan tinggi sekali kalau harus cangkok ginjal.
Kemudian penyakit ginjal itu penyakit yang bersifat menggandakan. Jadi ketika ginjal sudah rusak, itu akan timbul penyakit-penyakit yang lainnya. Akan timbul hipertensi, akan memicu timbul penyakit jantung, dan beresiko ke arah kematian. Nah, ini kalau misalnya ginjal sudah tidak berfungsi, akan beresiko ke hipertensi, kemudian ke anemia, karena salah satu fungsi ginjal adalah memproduksi hormon untuk anemia, kemudian akan malnutrisi karena fungsi ginjalnya terganggu, tadi kan proteinnya jadi keluar ke urin di mana seharusnya diserap, kemudian ada masalah di saraf, kemudian bisa terjadi osteoporosis, jadi yang berkaitan dengan vitamin D, kemudian berkaitan juga dengan penyakit jantung koroner, dan berkaitan juga dengan gangguan seksual. Nah, ketika ada kegagalan pada ginjal akan menyebabkan peningkatan faktor resiko ke jantung karena pembuluh darah akan rusak. Selain ke jantung juga bisa ke otak karena pembuluh darah yang mengecil akan bisa menjadi stroke atau perdarahan pada otak. Kemudian kerusakan ginjal yang berkaitan dengan anemia atau kurang darah, di mana ginjal yang normal akan memproduksi dari hormon eritropoietin, kemudian akan memproduksi sel-sel darah dan akan menghasilkan oksigen, mengikat oksigen. Nah, ketika ginjalnya rusak, akan ada penurunan dari produksi hormon EPO atau eritropoietin yang nanti akan menyebabkan dari anemia. Nah, kerusakan ginjal terhadap penyakit jantung koroner ini juga timbal balik. Jadi ketika ginjalnya rusak, darah-darah yang beredar juga akan beracun karena fungsi penyaringan yang seharusnya sampahnya dikeluarkan jadi nggak bisa keluar. Nanti mempengaruhi jantung. Nah, jantung kalau ada masalah seperti PJK atau gagal jantung, itu juga akan berkaitan dengan ginjal karena aliran darahnya juga tidak normal. Nah, ini yang kerusakan ginjal dan osteoporosis. Apabila ada gangguan ginjal, vitamin D yang seharusnya terbentuk untuk menyerap kalsium jadi berkurang. Nah, akan terjadi osteoporosis karena kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini padahal penting untuk kesehatan dari tulang. Nah, gimana sih caranya tahu apakah ginjal Bapak atau Ibu sekalian sehat? Kalau misalnya Bapak sama Ibu ada resiko punya tekanan darah tinggi, menderita diabetes, kemudian menderita kelebihan berat badan, merokok, berusia di atas 50 tahun, dan memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal, dan menderita penyakit ginjal tertentu. Nah, kalau ada jawaban ya, sebaiknya dirutinkan periksa untuk fungsi ginjal. Nah, mana sih yang lebih murah, biaya mengobati atau biaya screening atau kita deteksi dini? Karena pencegahan itu lebih bagus daripada kita mengobati. Nah, gimana caranya kita melakukan pencegahan? Pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan LFG atau yang disebut dengan laju filtrasi glomerulus. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah fungsi ginjal kita menyaring dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan albumin urin. Albumin itu adalah protein. Jadi ketika adanya protein di ginjal, berarti terjadi kebocoran pada ginjal yang harus dicari penyebabnya apa. Nah, ini laju filtrasi glomerulus atau GFR. Nah, jadi itu adalah volume darah yang disaring
oleh ginjal dalam satuan waktu tertentu. Jadi dari jantung 20% nanti akan dimasukkan tuh ke ginjal, di mana nanti akan disaring di ginjal, apa yang tidak perlu dibuang, apa yang perlu akan diserap lagi oleh tubuh. Kenapa kita perlu tahu LFG atau GFR? Nah, itu untuk tahu apakah fungsi ginjal kita masih berfungsi dengan baik. Pada orang dewasa yang sehat, itu LFG-nya adalah lebih dari 90. Nah, pada pasien-pasien tertentu seperti pada orang tua dan bayi, itu secara normal tanpa kerusakan memang dia akan lebih rendah daripada orang dewasa yang sehat, yaitu pada 60 sampai 89. Kemudian apabila terbukti ada kerusakan ginjal, misalnya ada protein dalam urin dengan nilai dengan nilai LFG 60 sampai 89, itu tandanya sudah mengalami kerusakan ginjal. Kalau misalnya LFG-nya ternyata kurang dari 60 selama 3 bulan atau lebih, nah itu dikatakan penyakit ginjal kronik. Ini ada perbandingan ginjal normal dan ginjal yang sakit. Ginjal normal bentuknya seperti ini, seperti kacang merah, kemudian fungsinya baik, ukurannya normal, dan di urinnya tidak ada proteinuri atau albumin. Kemudian pada ginjal yang sakit, dia ukurannya akan lebih kecil daripada ukuran ginjal normal. Kemudian pada urinnya setelah dilakukan tes ada proteinuria atau terdeteksinya protein di urin. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium yang penting adalah pemeriksaan urin untuk mendeteksi adalah albumin urin kuantitatif, yaitu untuk mendeteksi adanya protein atau tidak di dalam urin. Kemudian ada pemeriksaan sistatin C yang nanti setelah ini saya jelaskan, atau ada pemeriksaan EKG. Karena pada pasien-pasien yang ada gagal ginjal, dia biasanya akan hiperkalium, di mana akan merubah dari elektrolit jantung. Nah, sebenarnya sistatin itu adalah sebuah protein yang ukurannya sangat kecil, yaitu dialirkan melalui darah, kemudian disaring oleh ginjal, dan diserap atau dipecah lagi oleh inti dari ginjal atau tubulus proksimal. Nah, kelebihan dari sistatin C ini dia nggak dipengaruhi usia atau jenis kelamin dan massa otot. Jadi merupakan penanda yang bagus untuk LFG yang ideal, karena pada pasien-pasien yang otot berlebih atau binaragawan, itu dia biasanya kalau diperiksa dari kreatininnya akan meningkat. Kemudian pada lansia atau bayi itu kreatinin juga tidak spesifik. Jadi kalau pada orang di atas usia 65 tahun untuk mendeteksi fungsi ginjal lebih baik menggunakan sistatin C. Nah, ini keterbatasan kreatinin sebagai penanda fungsi ginjal. Pada orang yang binaragawan dan orang yang obesitas, pasti kreatininnya akan lebih tinggi orang yang binaragawan karena dia massa ototnya lebih besar. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kreatinin juga akan lebih tinggi pada pasien yang laki-laki. Kemudian dipengaruhi juga dari usia. Orang yang usianya di atas 65 tahun, massa ototnya akan lebih kecil daripada orang dewasa muda. Ada juga kreatinin dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu. Nah, fungsi kreatinin sendiri, dia tidak bisa menghasilkan dia kurang sensitif. Karena pada tahap awal gangguan ginjal, kreatinin akan memberikan nilai yang normal. Ketika ginjal tersebut sudah lebih dari 50% fungsi ginjal hilang, baru kreatinin itu akan meningkat.
Nah, ketika fungsi ginjalnya sudah 50%, ini kreatinin baru akan meningkat. Jadi, kreatinin sebenarnya kurang sensitif. Nah, ketika terutama pada pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi, untuk mengetahui secara awal apakah ada komplikasi ke arah ginjal, lebih baik menggunakan yang sistatin C. Karena kenapa? Karena ketika kita bisa mengantisipasi lebih awal dengan sistatin C ternyata normal atau tinggi, pengobatan lebih awal bisa dilakukan dan angka kesakitan juga akan menurun. Nah, pada pasien yang diabetes, hipertensi, kemudian pada pasien yang obes, terus dan pada pasien yang usia lanjut, lebih disarankan menggunakan sistatin C. Kemudian yang kedua adalah albumin urin. Secara normal, albumin atau protein itu tidak dikeluarkan di urin karena dia diserap lagi oleh ginjal ke dalam tubuh karena dibutuhkan. Nah, ketika ginjalnya rusak akan keluar ke urin. Ini kalau ginjal sehat seperti ini. Jadi ini darah, ini urin, di mana ini fungsi ginjalnya. Nah, kalau ginjal sehat, si albumin ini nggak akan keluar ke urin. Tapi kalau begitu dia ginjalnya sakit, filternya ini atau penyaringnya rusak, nah, nanti albumin yang harusnya tetap di darah, dia akan keluar ke urin. Nah, apabila ternyata di urinnya ada albumin, itu kita namakan dengan albuminuria. Nah, ketika ada albuminuria, berarti ada indikasi gangguan dari filtrasi glomerulus atau gangguan dari penyaringan. Nah, albumin urin itu dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama, kita mengumpulkan urin selama 24 jam. Nah, itu normalnya kurang dari 30 mg per 24 jam. Atau menggunakan urin sewaktu, jadi nanti rasio antara albumin dengan kreatinin yaitu tidak boleh lebih dari 30 sampai 300 mg. Nah, apakah molekul mikroalbumin lebih kecil dari makroalbumin? Sebenarnya yang dimaksud dengan mikro atau makro ini bukan dari ukuran, tapi dari jumlah. Kalau orang dengan mikroalbumin itu jumlah albumin yang bocor itu berarti lebih sedikit dibandingkan orang yang makroalbumin. Kalau orang yang makroalbumin ini biasanya kebocorannya sudah lebih dari 300. Nah, untuk persiapan sebelum melakukan uji saring mikroalbumin, itu untuk mendiagnosa, yang pertama bisa menggunakan sampel urin 24 jam, jadi tidak boleh ada urin yang terbuang. Yang kedua, untuk screening bisa pakai urin sewaktu. Jadi nanti dihitung dari urin sewaktu, itu bisa dilihat antara albumin dan kreatininnya. Kemudian yang kedua juga bisa pakai urin dalam waktu tertentu. Di sini kalau dari syarat lab itu urin yang dikumpulkan dalam 4 jam. Nah, sebenarnya memang mikroalbumin itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes. Tapi juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, kelainan lipid, dan beberapa gangguan imunitas. Nah, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan positif palsu atau sementara, yaitu pada orang yang beraktivitas atau olahraga yang berlebihan, kemudian infeksi saluran kencing, gagal jantung, demam akut, dehidrasi, dan obat-obatan tertentu. Kemudian untuk pemeriksaan pada pasien diabetes, kalau pasiennya menderita DM tipe 1, itu diperiksa pada masa pubertas atau setelah 5 tahun didiagnosa. Kemudian untuk pasien dengan DM tipe 2 itu bisa disarankan dilakukan tiap tahun atau pada awal pemeriksaan. Nah,
ketika diabetes sering atau tidak terkontrol, itu komplikasi yang paling sering memang salah satunya ke ginjal adalah nefropati diabetik. Nah, mikroalbuminuria itu tahap awal dari nefrodiabetik. Jadi kayak kalau sudah ada mikroalbuminuria, itu artinya sudah diabetesnya sudah menyebabkan gangguan dari ginjal. Nah, ini normal ketika urin normal itu tidak ada albumin, kemudian jadi mikroalbuminuria, kemudian lama-lama kalau kebocoran ginjal tidak diobati penyebabnya akan menjadi proteinuri. Ketika proteinuri terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal tahap akhir. Dan hal ini dapat menyebabkan ke arah kematian. Yang kedua, seperti hipertensi dan mikroalbumin, pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi juga secara 30% kalau diperiksa biasanya akan menderita mikroalbuminuria. Nah, untuk pasien dengan hipertensi juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan albumin setidaknya 1 kali dalam setahun atau sesuai dengan anjuran dokter. Nah, 7 cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama adalah tetap aktif, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan berat badan, stop merokok, hindari obat-obat yang nefrotoksik atau yang merusak ginjal, kemudian perbaiki fungsi ginjal Anda bila beresiko tinggi. Tetap aktif, yaitu setidaknya olahraga dengan durasi 30 menit per hari, 1 minggu 5 kali. Kemudian periksa tekanan darah secara rutin dan profil lemak secara berkala. Kemudian kita mengendalikan tekanan darah, kendalikan berat badan, karena berat badan berlebih akan memberatkan fungsi ginjal. Kemudian stop merokok, hindari obat-obat yang nefrotoksik, seperti penggunaan obat-obat penghilang rasa sakit secara berlebihan. Nah, itu juga kalau tidak disarankan oleh dokter. Kemudian dan periksa fungsi ginjal secara rutin. Nah, sepertinya slide-nya sudah selesai. Ini jadi kita sayang ginjal saat ini juga, mengingat hari ini kemarin adalah Hari Ginjal Sedunia. Terima kasih Pak Wahid, saya kembalikan waktunya. Terima kasih kepada Dr. Farah ya yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik, memberikan pemahaman kita, menambahkan pengetahuan tentang deteksi lebih awal untuk gagal ginjal. Nah, sebelum kita lanjut untuk sesi Q&A, sembari memberikan waktu kepada Dr. Farah beristirahat setelah pemaparan materi, izinkanlah saya selama 3-5 menit ke depan untuk menyampaikan panel-panel pemeriksaan untuk fungsi ginjal yang Prodia sediakan khusus untuk para sahabat Prodia selama bulan Maret ini. Nah, khusus di bulan Maret ini kami menyediakan panel-panel pemeriksaan laboratorium untuk fungsi-fungsi ginjal. Ada Prohealthy Kidney 1, kemudian Prohealthy Kidney 2, dan Prohealthy Kidney 3. Nah, apa isinya di panel-panel tersebut? Yang pertama di Prohealthy Kidney 1. Di pemeriksaan Prohealthy Kidney 1 ini ada pemeriksaan sistatin C yang sudah dijelaskan oleh Dr. Farah tadi. Kemudian vitamin D, seperti ketahui kalau vitamin D itu berpengaruh kepada ginjal. Kemudian ada albumin urin kuantitatif, seperti pemaparan Dr. Farah sebelumnya. Nah, ini karena gangguan pada ginjal ini sering tidak terasa, sampai akhirnya muncul gejala, dan biasanya gejala ini muncul setelah kerusakan ginjal ini mulai parah. Nah, apa manfaat panel ini? Manfaat panel ini untuk dapat mengetahui fungsi ginjal secara umum untuk screening.
Nah, permisahan ini sebaiknya untuk siapa saja? Ini untuk individu yang memiliki salah satu atau lebih risiko di bawah ini, terutama untuk perokok, ada yang untuk penyintas COVID-19, kemudian pernah mengalami infeksi ginjal, selanjutnya pemilik riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Ya, ini ya seperti yang dijelaskan Dr. Farah tadi, ada isinya sitatin AUKA yang dia berfungsi untuk sitatin mendeteksi secara dini penurunan fungsi ginjal. Kemudian AUKA ini albumin urin kuantitatif untuk mendeteksi kadar protein albumin di dalam urin dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada tambahan vitamin D. Seperti ketahui, biasanya seseorang yang menderita gangguan ginjal memiliki kadar vitamin D yang rendah. Oleh karena itu, vitamin D diperiksa pada prohealthikin D1, dan selain itu vitamin D juga berperan untuk menjaga kesehatan organ termasuk ginjal. Nah, ini ada yang berikutnya ada prohealthikin D2. Selain cystatin C dan AUKA, ini ada tambahan kolesterol total, kolesterol LDL, ADL, dan trigliserida. Kemudian ada juga permisahan HbA1c dan asam urat. Peruntukannya untuk siapa saja? Ini ditujukan untuk pasien-pasien atau sahabat Prodia yang ada kondisi diabetes, obesitas, dan juga hipertensi. Nah, ini manfaat panelnya ini untuk mengetahui fungsi ginjal pada kelompok dengan salah satu komorbid seperti obesitas, diabetes, dislipid, dan hipertensi. Kemudian untuk orang-orang atau dengan usia lebih dari 50 tahun. Ini tesnya ini ada HbA1c yang seperti ketahui untuk pengukuran rata-rata gula 3 bulanan, kemudian asam urat. Kenapa diperiksa? Karena kelebihan asam urat dalam darah dapat mengkristal sehingga dapat menyebabkan gangguan persendian otot, kristal dalam urin, dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan hipertensi. Kemudian ada kolesterol, ini ada kolesterol total, kolesterol LDL yang kolesterol jahat, kemudian HDL yang kolesterol baik, dan trigliserida yang diperiksa pada paket ProHealthy Kidney 2. Kemudian yang terakhir kita ada Prodia, ada ProHealthy Kidney 3, isinya ada urium, kemudian kreatinin, albumin urin kuantitatif, asam urat, vitamin D, HbA1c, dan ada pemeriksaan tambahan yang baru, ini ada natrium, kalium, dan kalsium. ProHealthy Kidney 3 ini ditujukan kepada pasien-pasien atau sahabat Prodi yang telah terdiagnosis memiliki penyakit ginjal. Nah, tambahannya ini ada natrium, kalium, kalsium, yakni untuk memeriksa kadar elektrolit dalam darah. Karena kekurangan elektrolit dalam darah dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan ginjal. Nah, ini selama bulan Maret ini, bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia, kami mempersembahkan keringanan biaya 20% untuk permisaan panel-panel ginjal yang telah disebutkan tadi, ProHealthy Kidney 1, 2, dan 3. Nah, para sahabat Prodia dapat mengunjungi Prodia cabang terdekat di kota sahabat Prodia untuk dapat memeriksakan screening penyakit ginjal sejak dini dan sedini mungkin, sehingga bisa dicegah lebih lanjut dari prognosis atau perjalanan penyakitnya. Nah, baik, sekian dari saya lanjutkan untuk sesi dan tanya jawab. Dr. Farah, ini pertanyaan yang sudah cukup banyak, Dr. Farah. Ini saya mulai dari 3 pertanyaan dulu ya, dokter ya, atau satu-satu ya, dok ya. Baik, dok, ini ada pertanyaan pertama, dokter, dari Bapak Edwin, dokter. Dokter, apakah apabila sakit ginjal stadium 1 itu harus cuci darah, dok? Stadium 1, berapa kali harus cuci darah jika harus cuci darah? Kemudian pertanyaan kedua ini, apa akibatnya jika penderita gagal ginjal kronik telat hemodialisa atau tidak melakukan hemodialisa? Silakan, Dr. Farah. Terima kasih kepada Bapak Edwin atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk cuci darah itu sebenarnya pada gagal ginjal stadium 5. Nah, itu ada kriterianya sendiri. Yang pertama berdasarkan penilaian dari kreatinin dan ureum. Apabila dikatakan sudah stadium 5, memang harus dicuci darah. Nah, itu untuk berapa kali harus cuci darah, biasanya yang menentukan adalah dokter spesialis penyakit dalam. Seringnya sih 2-3 kali per minggu. Kemudian, pada pasien-pasien yang sudah disarankan oleh dokter spesialis penyakit dalam, apabila tidak melakukan hemodialisa atau telat melakukan, intinya si ginjal itu sudah sama sekali tidak berfungsi. Jadi
dan manusia kan butuh makan. Di makanan, di minuman, pasti ada sampah-sampah yang butuh di metabolisme. Ketika ginjal sudah tidak bisa melakukan, digantikan dengan hemodialisa. Kalau tidak melakukan berarti tidak ada organ yang melakukan penyaringan. Nah, itu akan berakibat bisa ke arah koma, kemudian ke arah kematian. Nah, baik dokter, Kemudian terima kasih untuk pemaparannya dokter, sudah cukup jelas ya Pak Edwin, kapan kita harus cuci ginjal, kemudian penyakit apakah yang mengharuskan cuci ginjal. Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dokter, dari Bapak Nikolaus dari Surabaya. Dok, apakah gagal ginjal bisa diderita oleh anak-anak dok? Dan apakah sama antara gagal ginjal pada anak dan dewasa dok? Untuk gejalanya apa saja ya dokter Farah? Pada pasien-pasien anak, untuk sampai ke tahap gagal ginjal sebenarnya sama ke dewasa. Jadi dia butuh untuk dijangkau itu juga atau operasi itu sampai ke tahap 5. Nah, tapi di Indonesia sendiri kan masih sangat jarang untuk sampai ke operasi pada anak-anak. Biasanya anak-anak yang menderita kelainan ginjal itu sering kali gejalanya adalah kaki tangannya bengkak, terutama di hari, terus ada di matanya juga ada bengkak seperti itu. Kalau dari penyebabnya sih lain, kalau biasanya pada dewasa sih seringnya karena diabetes dan hipertensi. Nah, kalau pada anak-anak tuh seringkali adalah bawaan atau yang kita kenal dengan sindrom nefrotik. Nah, baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Darmino dok. Ini kebetulan Bapak Darmino beliau suka olahraga dok, goes dok bersepeda. Nah, apakah sering goes jarak jauh dok bisa menyebabkan pembengkakan ginjal dokter? Kalau terima kasih Bapak Darminto atas pertanyaannya. Nah, untuk goes jarak jauh sebenarnya tidak apa-apa untuk menyebabkan pembengkakan ginjal. Tapi yang dikhawatirkan seperti ini, ketika goes terlalu jauh atau tubuh dehidrasi yang berlebihan, nah biasanya pasien akan minum langsung sampai 1 liter seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh ketika minum yang berlebihan dalam waktu yang cukup singkat itu akan memberatkan dari fungsi ginjal. Nah, itu bisa jadi gagal ginjal akut. Kalau selama bisa mengatur tubuh tidak terlalu dehidrasi sih tidak masalah. Baik, terima kasih dokter Farah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nita dokter. Dok, tips apakah yang baik untuk mencegah gagal agar ginjal terhindar dari kerusakan dan komplikasinya, dokter? Selain menjaga pola hidup baik, apakah dengan faktor usia bisa kena penyakit ginjal di kemudian hari, dokter Farah? Terima kasih untuk Ibu Nita atas pertanyaannya. Untuk tips supaya bagaimana sih kita terhindar dari kerusakan ginjal. Nah, yang pertama, tetap kendalikan dari faktor risiko. Faktor risiko yang paling sering adalah hipertensi dan diabetes. Nah, kendalikan dari kedua hal tersebut. Seperti tadi, ukur tensi secara berkala, kemudian bisa juga dari olahraga, karena olahraga bagaimanapun juga tetap untuk kesehatan tubuh. Kemudian, apabila laki-laki hindari merokok. Kemudian faktor resiko lebih karena faktor resiko usia, lebih dari usia 50 tahun tetap beresiko untuk terkena gangguan ginjal, terutama apabila ada hipertensi dan diabetes mellitus. Terima kasih, dokter Farah. Ini ada pertanyaan cukup banyak, dokter. Ini dari nggak menyebutkan beliau dari siapa nih, dok? Anonim. Dok, bisa dijelaskan penyakit cystic kidney disease dan bisa terjadi cystatic kidney disease, dokter, bisa terjadi karena apa? Kemudian ISK berulang bisa menjadi gagal ginjal kronik atau apakah tidak, dokter? Nah, untuk penyakit cystatic kidney disease atau kista ginjal, jadi di ginjalnya itu timbul seperti ada cairan-cairan. Nah, itu biasanya sih karena karena keturunan maksudnya, karena keturunan. Nah,
apakah ISK berulang bisa menjadi gagal ginjal kronik? Biasanya tahapnya butuh panjang. Jadi ketika infeksi saluran kemih ini tidak diatasi, kemudian jadi peradangan ginjal dulu yang dinamakan glomerulonefritis. Nah, glomerulonefritis bila tidak diobati dia akan menjadi gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut kalau tidak diobati baru akan menjadi gagal ginjal kronik. Nah, di sini makanya kita penting banget untuk screening, untuk terapi lebih awal karena supaya menghambat supaya ISK tidak jatuh ke gagal ginjal kronik. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan albumin atau apabila seseorang karena kelebihan albumin atau pada seseorang karena kelebihan albumin karena konsumsi apa. Nah, memang pada pasien-pasien tertentu dia bisa mengalami albuminuria yang positif palsu, seperti dia olahraga yang secara berlebihan, kemudian ada penurunan berat badan yang secara berlebihan itu juga kadang bisa menyebabkan albuminuria. Nah, kemudian bisa juga pada orang yang punya infeksi saluran kencing, kemudian ada gagal jantung atau pasien-pasien yang sedang demam, kadang bisa menyebabkan positif palsu. Ya, baik, terima kasih Dokter Farah. Ini tadi pertanyaan dari Bapak Kevin ya, Dokter. Nah, Dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Andreas. Dokter, apakah dengan melakukan donor darah secara rutin bisa menjaga ginjal tetap sehat, Dokter? Donor darah dan ginjal. Nah, kaitan donor darah dengan ginjal itu sebenarnya lebih ke karena di donor darah kan kita berarti screening secara rutin, kemudian dari HB dan dari tekanan darah. Jadi lebih ke karena pencegahan aja sih kalau misalnya itu kan terkontrol berarti tekanan darahnya. Baik, Dokter, berarti karena ada screen rutin, jadi terjaga ya, Dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Elvan dari Solo, Dok. Pertanyaan untuk screening pemeriksaan kelainan ginjal, apakah tersedia di Prodia? Apakah ada paket-paketnya? Ya, baik, Pak Elvan, seperti yang sudah dipresentasikan tadi, Prodia ada 3 paket di bulan Maret ini untuk promo ginjal, Prodik Kidney 1, 2, dan 3. Jadi, Pak Elvan bisa datang ke Prodia terdekat untuk dapat memanfaatkan screening pemeriksaan kelainan ginjal yang pada bulan ini ada diskon 20%. Dok, saya mohon bacakan pertanyaan berikutnya, Dokter, dari Ibu Sari di Ajeng dari Semarang. Mohon izin bertanya, Dokter Farah, usia 39 dengan infrak cerebral, aritmia jantung, dan hipoglifemi. Nah, pada 3 minggu lalu pemasangan stent ureter di salah satu rumah sakit. Pada saat operasi, dokter di ginjal bengkak dan ada nanas sebanyak 300 cc. Nanas tersebut sudah dikeluarkan, tapi sampai saat ini badan masih demam, Dok. Kemudian sudah swab PCR COVID, kemudian hasilnya negatif. Nah, pertanyaan beliau, apakah beliau belum sembuh dari penyakit ginjal dan apakah bisa mengakibatkan gangguan ginjal yang lainnya, Dokter Farah? Terima kasih pertanyaan untuk Ibu Sari. Ini bisa jadi Ibu masih dalam tahap proses penyembuhan ya Bu, karena kan baru saja operasi. Nah, meskipun baru 3 minggu, proses penyembuhan ginjal memang tidak berbeda ya Bu sama berbeda dengan penyakit-penyakit pada umumnya. Memang pada penyakitnya termasuknya cukup lebih lama. Nah, untuk saran saya, kalau misalnya demamnya masih terus-menerus, coba dikontrolkan ke dokter urologinya atau dokter yang melakukan pemasangan stent ureternya. Nah, kalau dari apakah nanti bisa mengakibatkan gangguan ginjal yang lain atau tidak, itu apabila selama kontrol rutin, kemudian periksa rutin, tadi fungsi-fungsi ginjal, dan kita juga manajemen dari faktor resikonya, insya Allah sih nggak akan ada gangguan yang mengakibatkan ginjal yang lainnya. Selama faktor resikonya terkontrol. Baik, berarti mungkin masih memang dalam tahap penyembuhan ya, Dokter ya, dan harus dikonsulkan ke dokter keluarga dari Ibu Sari ya untuk klinisnya seperti apa, karena dokter keluarga yang lebih tahu untuk gejala klinis dari Ibu Sari sendiri. Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Kuku, Dok. Adakah obat-obat yang dapat menyebabkan albuminuria, Dokter? Intinya apabila ada obat-obatan yang
menyebabkan gangguan ginjal. Nah, itu yang akan menyebabkan albuminuria. Salah satu obat yang sering yang sering ada menyebabkan gangguan ginjal itu adalah seperti antibiotik. Antibiotik golongan tertentu tapi tidak semua. Kemudian obat-obatan penghilang rasa sakit apabila pasien sering minum seperti metilprednisolon, dexamethasone secara terus-menerus dalam dosis yang tinggi, itu kadang bisa menyebabkan albuminuria. Kemudian pasien-pasien yang biasanya pasien-pasien yang obesitas kemudian sering diet berlebih terus jadi kayak minum obat jamu-jamu kayak gitu, nah itu juga sering. Atau yang pada masyarakat umum sering adalah obat-obat herbal yang mengeklaim dia obat Pugalino tapi tidak ada mereknya. Nah itu sering banget untuk menyebabkan albuminuria. Berarti memang diwaspadai dokter obat-obat yang intinya tidak Ada ilegal ya dokter BPOM-nya. ya, tidak terdaftar di Iya. Badan POM ya dokter ya. Dokter, ada pertanyaan dari Ibu Winnie nih dokter. Setelah usia 40 tahun, permisahan apa saja untuk fungsi ginjal yang harus dilakukan dan baiknya dilakukan berapa kali dalam setahun dokter? Kemudian apakah fungsi ginjal yang kurang baik berpengaruh pada penyakit asam urat juga? Karena beliau ada suami yang obes dan sering kambuh asam uratnya dokter Farah. Setelah usia 40 tahun, sebaiknya pemeriksaan ginjal dilakukan paling tidak minimal setahun sekali. Nah, asam urat ini berpengaruh pada fungsi ginjal karena ketika asam urat sering tinggi, itu akan membentuk suatu kristal di mana seringkali mengendapnya di ginjal. Kalau misalnya ginjalnya terganggu, itu akan menyebabkan dari fungsi ginjal terganggu. Nah, yang kedua, faktor resiko dari obesitas sendiri seperti yang sudah saya jelaskan, ketika pasien-pasien yang obes, dia akan memperberat fungsi ginjal karena ginjal harus bekerja ekstra lebih daripada orang dengan berat badan normal. Jadi saran saya coba diperiksakan paling tidak setahun sekali. Jadi memang harus kontrol rutin minimal setahun sekali dokter. Kalau tidak ada keluhannya dokter, mungkin bisa lebih kalau misalkan ada keluhan sesuai dengan surat rujukan dari dokter keluarga dari ibu ini ya dokter ya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dokter dari Bapak Arif Suranto dokter. Mungkin banyak sahabat prodi yang sering bertanya ini dokter. Apakah kalau misalkan kita sering rutin minum obat, kan ada nih dok, rutin minum obat apakah bisa merusak ginjal dokter? Nah, memang pada pasien-pasien tertentu, apabila seperti pasien yang diabetes, pasien yang hipertensi, kemudian pasien yang misal TBC, itu kan dia harus minum obat secara rutin. Pasien yang jantung itu harus minum obat secara rutin. Lah, biasanya dokter-dokter spesialis pasti akan mengecek ureum dan kreatininnya seringnya setiap bulan atau paling enggak 2 bulan sekali untuk monitor dari fungsi ginjalnya. Apabila ada gangguan, pasti sama dokternya akan dilakukan manajemen terapi. Jadi harus dikembalikan lagi ke dokter yang merawat. Jadi kita kembalikan ke dokter yang merawat dokter. Dokter, ini pertanyaan terakhir dokter dari Pak Kevin. Ini tadi sudah dijawab sebagian. Ini beliau ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab kembali oleh dokter. Tapi albumin urinnya tinggi sehingga menjadi pasien dengan gagal ginjal kronik dokter. Kemudian apakah perbedaan ada antara EGFR dengan FGR dan berapa kebutuhan air minimal yang diperlukan oleh pasien gagal ginjal kronik agar tetap tidak kekurangan cairan serta bagaimana menjaga kulit agar tidak komentar untuk pertanyaan Pak Wahid, saya bisa diulangin pertanyaannya, Pak? Oh ya. Ini dok, apakah mungkin seseorang dengan urin negatif diabetes tapi albuminnya tinggi sehingga menjadi pasien gagal ginjal kronik dokter? jaja@gmail.com dokter. Oh, ya, ini sudah saya baca. Iya betul. Pasien urin negatif diabetes itu maksudnya glukosanya mungkin ya?
Ya, Dok. Jadi di urin kan memang bisa dicek juga kalau pada pasien yang diabetes, glukosanya kalau ada itu biasanya ada diabetes. Nah, tapi kalau apabila albuminnya tinggi tetap bisa menjadi GGK atau gagal ginjal kronik karena parameternya bukan dari glukosa tapi dari albumin dan harusnya memang albumin itu tidak ada di dalam urin. Kemudian FGR dengan FGR itu sama, maksudnya filtrasi glomerulus rate atau yang tadi saya jelaskan LFG bahasa Indonesianya laju filtrasi glomerulus. Nah, untuk pasien dengan kebutuhan air yang harus diperlukan oleh pasien GGK itu sebenarnya tergantung dari dokternya karena beda-beda per pasien, per stadium apabila sudah dinyatakan end stage atau stadium 5 atau yang harus hemodialisa, biasanya hanya boleh minum itu paling enggak 250 ml. Nah, tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi pasien tersebut. Kemudian yang ketujuh, tips sehat tanpa GGK seperti tadi. Yang pertama, kontrol faktor resiko dari diabetes dan hipertensi, kemudian stop merokok, kemudian pantau berat badan, kemudian aktivitas, dan periksa rutin dari ini hasil lab paling enggak setelah di atas 40 tahun, kemudian itu paling enggak minimal setahun sekali untuk pemeriksaan fungsi ginjal, kemudian dan hindari obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Ya, sudah selesai ini. Baik, dokter. Terima kasih, Dokter Farah. Sudah cukup banyak ilmu yang kita serap hari ini dan tidak terasa sudah mendekati pukul 11.30, Dokter Farah ya. Nah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Dokter Farah dari para sahabat Prodia. Nah, sebelumnya mari berikan aplaus secara virtual kepada pembicara yang telah berkenan memberi tambahan wawasan bagi saya dan bagi sahabat Prodia di siang hari ini. Nah, untuk menutup acara ilmiah pada siang hari ini, boleh saya ambil kesimpulan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Farah, kesehatan ginjal dapat dijaga dengan melakukan nutrisi dan istirahat yang cukup dan rutin melakukan pemeriksaan ginjal minimal 1 tahun sekali, sehingga apabila ada keadaan yang mengarah kepada gangguan ginjal, sahabat Prodia dapat segera berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan, Mbak Orin. Ya, halo Pak Wahid. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kedua pembicara ya di sini ya, Dr. Farah dan juga Pak Wahid yang sudah memberikan informasi terkait dengan kesehatan ginjal. Baik, boleh kita kasih aplaus kepada kedua pembicara ini, Bapak Ibu, secara virtual. Ya, untuk selanjutnya karena memang sebentar lagi ada ibadah salat Jumat, Bapak Ibu yang terhormat, jadi untuk selanjutnya kami akan melanjutkan sedikit memberikan informasi terkait dengan layanan Prodia. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu sahabat Prodia bisa tetap stay sebentar. Baik Bapak Ibu, sahabat Prodia, untuk layanan Prodia nanti akan disampaikan oleh Ibu Septi selaku Customer Care Prodia Semarang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat siang, Bapak Ibu sahabat Prodia semuanya. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Septi. Untuk kesempatan di siang hari ini, saya akan membacakan beberapa informasi untuk layanan yang kami sediakan di Prodia Semarang. Untuk Prodia Semarang sendiri, kami ada di 3 cabang di area Semarang, yaitu di Jalan MT Haryono nomor 882, kemudian kami juga ada di Jalan Setiabudi di nomor 119D, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman 121 Semarang. Dan kami juga ada 1 cabang di Jepara di Jalan Pemuda 57A. Nah, untuk aplikasi terbaru kami juga akan memperkenalkan Prodia Mobile. Jadi Prodia Mobile ini memang kita sudah ada, cuman ini seri yang terbaru. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sahabat Prodia semua mungkin sudah pernah mendownload semuanya, bisa diupdate dengan layanan yang Prodia Mobile terbaru kami. Di sini tampilan kami akan lebih fresh, kemudian prioritas di antrian kami juga, dan juga lebih user friendly, jadi lebih gampang Bapak Ibu untuk mengoperasikannya ya. Nah, di sini kami juga ada informasi apabila Bapak Ibu sahabat Prodia semua ingin mengontak ke Prodia, bisa juga melalui layanan kontak center kami di 1500 830. Jadi nanti di situ bisa dengan kontak center kami atau yang biasa disebut dengan Tania akan menginformasikan seputar pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan. Kami ada juga untuk layanan home service yang kami layani, bisa juga lewat Prodia yang di Setiabudi, di Jenderal Sudirman juga bisa, ataupun di MT Haryono dan Jepara. Nah, untuk layanan Prodia sendiri yang untuk dengan Tania ini bisa diunduh juga di Line, kemudian di Twitter ataupun Messenger juga bisa dengan hashtag @prodia.id. Dan layanan www.prodia.go.id juga bisa dilihat melalui Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram kami. Untuk masa pandemi ini, Prodia juga menyediakan pemeriksaan seputar pemeriksaan COVID-19. Jadi di sini kami ada pemeriksaan untuk antibodi SARS-CoV-2, kemudian kami juga melayani swab antigen, kemudian ada juga untuk swab PCR. Jadi sebelumnya kami juga informasikan untuk pemeriksaan swab PCR dan antigen ini kami layani di jam 9 sampai jam 12 setiap harinya. Dan ini untuk pemeriksaan terbaru kami, itu pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif. Jadi mungkin Bapak Ibu sahabat Prodia ada yang sudah pernah menerima vaksin, jadi pemeriksaan ini bisa juga dilakukan untuk melihat seberapa besar antibodi yang sudah terbentuk. Nah, ini juga salah satu keuntungan apabila Bapak Ibu sahabat Prodia semua sudah memakai aplikasi Prodia Mobile. Jadi di sini ada Payday Healthy Day. Jadi dapatkan keringanan biaya 15% untuk seluruh pemeriksaan pada Prodia Mobile setiap tanggal 1 dan 25 setiap bulannya. Kemudian ada juga Healthy Thursday. Itu setiap hari Kamis Bapak Ibu juga bisa menerima keringanan biaya 15% untuk seluruh panel pada Prodia Mobile setiap hari Kamis selama 2021. Nah, untuk memperingati Hari Ginjal ini, kami juga menyediakan paket untuk pemeriksaan ginjal selama bulan Maret ini. Jadi kami ada 3 paket, jadi ProHealthy Kidney 1, ProHealthy Kidney 2, dan ProHealthy Kidney 3. Untuk pemeriksaan ini akan mendapatkan keringanan biaya 20% untuk paket CF kesehatan yang sudah tertera di sini ya Bapak Ibu. Dan selama bulan Maret ini, kami akan juga mengadakan event Be Healthy First, yaitu event keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan di Prodia melalui aplikasi Prodia Mobile. Jadi Bapak Ibu sahabat Prodia semua bisa mendownload aplikasi Prodia Mobile
Dan selama pendaftaran tanggal 8 Maret sampai tanggal 31 Maret 2021, Bapak Ibu dapat mendaftarkan dulu melalui aplikasi. Kemudian periode kedatangan itu juga nanti bisa dipilih antara 8 Maret sampai akhir April 2021. Jadi syarat ketentuannya berlaku di seluruh cabang Prodia, kecuali cabang yang berada di dalam rumah sakit. Kemudian keringanan biaya 20% ini berlaku untuk semua pemeriksaan, kecuali pemeriksaan yang dirujuk keluar Prodia, G6PD, TSH neonatus, kemudian pemeriksaan yang terkait SARS-CoV-2. Dan juga untuk konsultasi dokter dan vaksin juga tidak berlaku. Nah, ini ada beberapa tahap untuk cara menjalankan aplikasinya. Jadi Bapak Ibu download dulu. Kemudian di sini ada pemilihan, nanti ada sudah pernah periksa atau belum. Jadi bisa dipilih dibuat akun. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah pernah periksa di Prodia, berarti tinggal klik nanti yang ya saya sudah punya. Kalau misalnya belum, berarti klik yang tidak punya. Kemudian di oke. Nah, di situ nanti akan muncul menu cari dan pesan. Jadi Bapak Ibu nanti dapat memilih pemeriksaan yang dikehendaki, tinggal diklik, dimasukkan ke keranjang. Jadi kayak kita belanja di toko-toko online itu ya. Nanti juga ada pemilihan untuk rujukan dokter, pilih isi dan unggah surat rujukan juga bisa, atau Bapak Ibu juga bisa memilih bahwa saat pemeriksaan itu juga boleh. Jadi di situ nanti setelah dipilih semua pemeriksaannya, tinggal dikonfirmasi, kemudian Bapak Ibu semua lakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke nomor virtual account yang tertera, ataupun dengan menggunakan kartu kredit. Setelah pembayaran, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode booking. Nah, kode booking itu yang nanti disimpan, kemudian Bapak Ibu tunjukkan pada waktu Bapak Ibu sahabat Prodia semua melakukan transaksi di Prodia. Nah, apabila Bapak Ibu sahabat Prodia sudah mendaftar via online ini, Bapak Ibu sahabat Prodia semua akan mendapatkan prioritas antrian. Jadi tidak usah mengantri terlalu lama, tinggal ditunjukkan untuk kode bookingnya kepada petugas kami di depan. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat Prodia semua untuk beberapa program-program yang akan kami adakan di bulan Maret ini. Atau apabila Bapak Ibu kurang jelas, bisa juga Bapak Ibu WA pakai nomor cabang kami di 081 2488 7566. Saya ulangi ya, di 081 2488 7566. Itu nomor WA di cabang MT Haryono. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar pemeriksaan atau butuh bantuan apa, saya senantiasa akan menjawab. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Septi untuk informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu sahabat Prodia. Jadi berikut tadi adalah beberapa program-program yang mungkin bisa dimanfaatkan ya selama bulan Maret ini, dan terkhusus mungkin kalau yang kemarin-kemarin dari pelanggan Prodia ya Bapak Ibu sahabat Prodia, kapan sih sebenarnya Prodia ada diskon? Sebenarnya kemarin tuh banyak kan yang sudah WhatsApp ke saya dan kemudian tanya, Mbak, yang program tanggal 20 yang program diskon 20 itu biasanya kapan ya Mbak kayak gitu. Nah, ini mungkin saatnya untuk Bapak Ibu sahabat Prodia bisa memanfaatkan fasilitas terkait dengan program Be Healthy First. Jadi untuk yang saat ini kami merubah biasanya Baksos ya, Baksos 20%. Nah, ini kita rubah dengan nama program Be Healthy First. Sebenarnya sama ya Bapak Ibu sahabat Prodia. Monggo bisa dimanfaatkan dengan pemesanan secara online di tanggal 8 Maret sampai 31 Maret. Dan untuk pengambilan sampel bisa dilakukan 1 bulan setelah
Bapak Ibu melakukan transaksi, yaitu di periode kedatangan 8 Maret sampai dengan 30 April 2021. Ya, terima kasih. Mungkin tadi sudah cukup jelas ya dari Mbak Septi yang sudah memaparkan bagaimana Bapak Ibu sahabat Prodia bisa memanfaatkan beberapa fasilitas ini. Ya, ini untuk, mohon maaf, ini untuk 2 pemenang door prize kami berikan kepada Ibu Sari Diajeng dan juga Bapak Kukuh. Nah, untuk para pemenang nanti dimohon untuk bisa menghubungi saya di nomor 0821 3425 8198. Ya, Bapak Ibu sahabat Prodia, untuk informasi terkait dengan acara webinar kali ini nanti akan saya share ke semua alamat email dari peserta. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu sahabat Prodia mengisi secara lengkap kuesioner, di mana di situ nanti akan disertakan alamat email dari Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian, sehingga saya bisa menginformasikan ke seluruh peserta, tidak ada yang ketinggalan ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Farah dan juga Bapak Wahid. Begitu. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi dari Bapak Ibu sahabat Prodia. Selamat bergabung di acara webinar-webinar selanjutnya yang akan Prodia berikan. Jangan bosan, kami akan update selalu untuk terkait dengan informasi-informasi pemeriksaan yang tentunya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat Prodia dan juga keluarga. Sekali lagi terima kasih Dr. Farah, Bapak Wahid, Ibu Bepi yang juga sudah support acara webinar kali ini. Ibu Cynthia juga terima kasih. Boleh kami take foto sebentar? Mas Wahid? Mbak Bebi kalau misalkan join boleh. Bebi boleh open kameranya sebentar.